pengakuan prestasi PT Buana Wira Lestari Mas terhadap ratusan mantan karyawan. Puluhan warga yang terdiri dari perwakilan mantan karyawan PT Buana Wira Lestari Mas menemui tim media Channel 7 TV pada tanggal 26 Oktober tahun 2023. Ratusan karyawan yang terdiri dari para ibu merasa ditipu dan dipermainkan terkait hak pekerja mereka oleh PT Buana Wira Lestari Mas. Pasalnya, saat ratusan karyawan di PHK oleh PT yang bergerak dalam bidang kelapa sawit, dengan alasan bahwa finansial PT dalam keadaan kurang baik, sehingga PT melakukan PHK pada ratusan pekerja dan membuat surat perjanjian bahwa para karyawan akan mendapatkan hak kompensasi terkait pemberhentian tersebut. Namun nyatanya, hak kompensasi tersebut tidak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam perjanjian. Bahkan tiap karyawan mendapat nominal kompensasi yang berbeda dengan yang tercantum pada surat perjanjian. Sampai ada yang tak mendapatkan sepeser pun dari kompensasi. Ibu kerja di perusahaan kemarin, Bu? Saya bekerja di perusahaan Sinarmas. Masih aktif? Saya aktif selama PT Ampat selama 4 tahun, tapi diputus sama perusahaan udah 1 tahun putusnya. Itu pun pemutusan secara, kalau kata pribadi saya lah ya kan, orang yang awam yang bodoh ini, secara paksa lah dibilang, tanpa ada koordinasi, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba pulang kerja disuruh ke kantor besar untuk menandatangani. Pertama, bawa materai. Saya tidak mau. Besok paginya di lingkaran kami diintimidasi oleh, boleh saya sebutkan? Sebutkan. Oleh atasan kami. Siapa itu, Bu? Askep, Bapak apa itu? Bapak Hardi. Masih aktif sampai sekarang di sini? Dia udah pindah. Dia mengintimidasi kami, memaksa suruh harus tanda tangan. Kenapa tidak tanda tangan? Karena kami nggak mau gitu kan, disuruh harus tanda tangan. Katanya kalau kami tidak tanda tangan hari ini, waktu itulah ya kan, kalau tidak tanda tangan, secara otomatis kami diputus dan kami tidak mendapatkan uang. Uang kami yang mau dikeluarkan istilahnya pesangon apa itu mau dipersenkan. Kalau kami tidak mau tanda tangan dalam 14 hari itu otomatis diputus, tidak mendapatkan uang, tidak dibolehi kerja. Sebagian sudah mendapatkan kompensasi yang tahap pertama seperti saya, tapi kenapa saya tidak? Kan gitu. Saya tidak mendapatkan kompensasi, tidak ada pemberitahuan apa-apa. Masalah THR. THR itu gaji 3 bulan kita kerja. Kan gitu. Nyatanya THR semalam itu nggak sama. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Kan gitu. Sementara kita kerja di perusahaan. Sedangkan kita kerja jadi pembantu aja, kita dapat THR penuh. Ini tidak. Yang sama nasibnya dengan Ibu, berapa orang kira-kira, Bu, semuanya? Banyak, 100 sekian orang. 100 ya, Bu ya? Ya, 100 sekian orang. Jadi harapan Ibu gimana ini? Harapan saya pribadi, kalau memang ada kompensasi, harus merata. Ini Pak, yang menjadi sebenarnya yang dirugikan orang ini, salah satu contoh yang pertama yang kerja di perawatan, saya sendiri mentornya. Ya, katanya yang diputus itu yang dikutip brondol, ya kan? Ya. Tapi yang di perawatan yang diputus, ketepatan anggota saya habis semua, tinggal 2 orang. Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang nggak terjawab, Pak. Kenapa statusnya belum dialihkan, udah bertahun-tahun di perawatan? Karena orang ini masuk ke perawatan, Pak, bukan nggak sanggup brondol, karena replanting, tenaga lebih, dicarilah ke perawatan. Tapi sampai sekarang malah di perawatan yang tersisa, yang diproduksi habis semua. Dan yang paling sakit, Pak, pemutusan pertama itu, orang ini distatuskan dengan NIK D status BHL. Yang pemutusan bulan 7, ya. Tahun ini? Tahun 2022. Oh, tahun kemarin ya? Tahun 2022, tidak mendapatkan hak cuti, tidak mendapatkan H1, tidak mendapatkan S1 pun atau S2. Pemutusan tahap kedua, S1 itu apa, Pak? sakit dibayar. S2? S2 sakit juga, dirawat di rumah sakit. Ginap. Oke, lanjut, Pak. Tapi pemutusan tahap kedua di bulan 8, orang ini mendapat hak semua.
haknya ya kan, cuti dibayar, ya sakit dibayar, cuti haid dibayar. Tapi kita tanyakan itu sampai sekarang nggak ada jawabannya, Pak. Dari perusahaan, Pak ya? Dari perusahaan. Nggak ada jawabannya? Nggak ada jawaban. Hingga 1 tahun lebih para mantan karyawan menunggu, berharap mereka dapat kembali bekerja di perusahaan, ataupun menerima hak kompensasi mereka. Untuk informasi terbaru dan terkini, bisa kalian kunjungi langsung di website channel7.tv, atau media sosial channel7.tv. Dari Kampar, Riau, tim Channel 7 TV wilayah Kampar melaporkan.